Hai halo, balik lagi dengan saya, Wong Wens YouTube channel. Nah, kali ini saya ingin mengomentari beberapa kondisi, bisa dibilang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Bahkan sebenarnya bukan cuma di Indonesia, di tempat lain juga ada. Namun karena kita tinggal di Indonesia, saya ingin menyoroti yang ada di Indonesia. Mengenai kreativitas yang kebablasan dari teman-teman kita, para YouTuber, ada YouTuber senior, ada juga YouTuber baru, melakukan yang namanya prank. Jadi ada bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk ngerjain orang lain, dalam rangka untuk membuat seru-seruan. Namun seru-seruannya itu, pranknya itu sudah kelewatan. Kenapa saya bilang kelewatan? Kita sendiri mengetahui ya. Pasti teman-teman yang lain juga sudah melihat perkembangan kasus berita-berita belakangan ini, di mana saat ini kondisi pandemik virus corona, banyak sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan prank yang ya kreativitasnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Contohnya, ada 2 bulan yang lalu mereka melakukan prank pura-pura sakit, pura-pura terkena corona. Sebenarnya apakah mereka mendoakan diri mereka sendiri? We don't know. Kemudian di sini kita akan melakukan prank tentang yang lagi booming-boomingnya saat ini, yaitu virus corona. Virus COVID-19 yang mewabah di sejumlah negara justru dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat dengan membuat video jahil. Mereka berakting seolah-olah baru pulang dari Tiongkok dan menularkan virus corona. Video ini langsung mendapat hujatan dari warganet. Melihat reaksi warganet yang resah dengan video ini, polisi pun memanggil para pelaku beserta orang tuanya. Saat diamankan pada hari Minggu 8 Maret, ke-6 pemuda yang merupakan mahasiswa dan pegawai honorer Pemda ini mengaku membuat video ini karena iseng. Kami sudah langsung berkoordinasi dengan Polda untuk men-take down berita ini. Semua tidak lain dan tidak bukan, hanya agar tetap menjaga ketenangan, kondisivitas dari masyarakat di Pulau Sumbawa khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa peralatan elektronik yang digunakan saat membuat video. Akun media sosial mereka pun telah ditutup dan ke-6 pemuda itu harus melakukan wajib lapor ke Polres Sumbawa. Kemudian, belum lama ini ada lagi kasus lainnya, yang mana ada seorang YouTuber di Bandung kalau tidak salah, itu yang ada paleka-palekanya, juga melakukan satu prank yang sangat-sangat tidak wajar. Di sana dia menyampaikan ingin membantu program pemerintah social distancing. Bahkan mereka sendiri tidak melakukan social distancing. Mereka tidak memakai masker dan segala macamnya. Ini yang disayangkan. Menggadang-gadangkan pakai nama pemerintah, mengusung membantu program pemerintah, toh mereka sendiri juga tidak seperti itu. Mereka melakukan prank, ya kita udah ketahui sendiri kalau kita cari beritanya di mana-mana sekarang ya, prank sembako sampah. Waduh, banyak sekali. Itu sangat-sangat kurang ajar sekali. Mereka naruh sampah dan langsung memperlihatkan ada di situ, mengambil sampah dari pinggir jalan, kemudian memasukkan di dalam kotak-kotak kardus itu dan membagi-bagikan ke para waria yang ada di sekitaran itu. Ferdian Paleka, YouTuber yang membuat prank bantuan sembako berisi sampah dan batu, ditangkap polisi. Ya, Ferdian ditangkap Polrestabes Bandung di Jalan Tol Tangerang Merak Jumat dini hari. Pelarian Ferdian Paleka, salah satu pembuat prank bantuan sembako berisi sampah dan batu yang menghebohkan, akhirnya berhenti. Ferdian dikabarkan ditangkap Polrestabes Bandung Jalan Tol Tangerang Merak Jumat dini hari saat sedang berupaya berpindah lokasi persembunyian. Saat ini Ferdian dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Dengan penangkapan Ferdian berarti sudah 2 pembuat prank bantuan sembako berisi sampah dan batu diamankan polisi. Sebelumnya rekan Ferdian sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Nah, satu lagi ada yang baru-baru ini juga terjadi.
di daerah Bone. Mereka melakukan prank terhadap petugas medis, berpura-pura mereka terkena COVID-19. Aduh, what for? Untuk apa? Untuk apa berbuat seperti itu? Nah, ujung-ujungnya semua mereka, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang belum saya sebutkan, akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Bahkan beberapa dari mereka sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketika sudah sampai di momen ini, minta maaf pun gak ada gunanya. Ya, harus hadapi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pemirsa, 4 remaja di Bone, Sulawesi Selatan diamankan petugas lantaran melakukan aksi prank dengan mengaku sebagai pasien positif corona. Awalnya salah satu dari keempat remaja mendatangi Rumah Sakit Umum Kenri Awaru, Watampone. Kepada petugas medis rumah sakit, ia mengaku terindikasi virus corona dengan beberapa gejala dan mengaku pernah kontak fisik dengan pasien COVID-19. Lantas petugas dengan menggunakan APD lengkap langsung melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku tidak memiliki gejala yang diakui sebelumnya. Tidak lama setelah dipersilakan pulang, pelaku bersama 3 rekannya sontak meneriakkan prank. Keempat remaja tersebut langsung diamankan ke posko Satgas untuk ditindaklanjuti dan diberikan pembinaan. Hingga kini 1 orang dinyatakan tersangka, sementara 3 orang lainnya dinyatakan sebagai saksi. Sebuah video permintaan maaf mereka akhirnya diunggah di laman Instagram milik Lambe Turah. Dan dalam permintaan maafnya, salah satu pelaku mengaku tengah mengkonsumsi minuman beralkohol dan kemudian penyakit asmanya kambuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anita Ramasari memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat Bone, khususnya perawat Rumah Sakit Kenri Awaru atas kejadian yang kurang menyenangkan kemarin pada tanggal 8 bulan 5 2020. Lillahi ta'ala, pada saat itu saya sedang sakit asma dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi ya, harus hadapi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang sudah kamu lakuin seharusnya kamu bisa mengkaji dulu, memikirkan dulu. Bijaksananya bagaimana? Apakah memang kondisi ini ada membawa dampak yang positif atau tidak? Justru hanya akan mengiris-ngiris hati masyarakat, orang-orang yang melihat. Bukannya menjadi satu tontonan yang membuat jadi seru, membuat menjadi menarik, tapi sesuatu hal yang sangat-sangat membuat miris. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana, para YouTuber terkenal, para konten kreator, apakah sudah kehabisan ide? Oh come on, jangan melakukan kreativitas yang over. Kita juga harus memikirkan, jangan demi popularitas, jangan demi supaya terkenal, supaya heboh, supaya viral, supaya cepat naik daunnya, sehingga menghalalkan konten-konten apapun yang membuat supaya melambungkan namanya dengan cepat. Melambungkan nama dengan cepat tapi berakhir di balik jeruji buat apa? Ya, semua kembali kepada kita semua. Memang saya ketahui, termasuk saya sendiri, begitu banyak belakangan ini orang-orang yang mencoba terjun dalam dunia YouTube, konten kreator dan segala macamnya di dalam dunia digital. Tapi berhati-hati, setidak-tidaknya harus lebih memikirkan masih ada norma-norma yang harus kita penuhi, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai konten yang kita buat tujuannya untuk menghibur, malah ujung-ujungnya berakhir di balik jeruji berhadapan dengan hukum. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Himbauan ini untuk kita semua termasuk saya. Sebagai reminder, mengingatkan jangan sampai kelewatan dalam berkreativitas.
Ciao. Semangat selalu bagi semua orang yang ada di Indonesia, di seluruh dunia menghadapi kondisi pandemik virus corona ini. Salam dari saya, Wong Wens.